masih tidur. Ntar kita mulai habis ini. Koko Melo. Pertama adalah yang akan dibahas tentang ball stapler. Berikutnya adalah hemostasis. Jadi untuk sebelumnya akan ada pretest nanti dari teman-teman dibantu dari teman DSI lewat Kahoot ya. Monggo silakan dari serta sambil disiapkan ya. Tapi ada beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan. Jadi yang kita tekankan di sini adalah dasar saintisnya. Jadi memang dua hal utama yang akan menjadi dasar pemikiran kenapa diperkenalkan satu stapler. Jadi suatu organ termasuk usus sendiri, baik itu usus halus ataupun usus besar ataupun termasuk gaster di sini yang bisa dilakukan dilakukan penggunaan stapling device. Di situ ada dua komponen, yaitu komponen cair dan solid. Cair bisa kita kompresi dengan apa? Dengan kompresi penggunaan stapling device ini. Jadi tinggal menyisakan tekanan di jaringannya akan dikurangi dengan penggunaan efek kompresi dari si stapler. Jadi hanya menyisakan massa solidnya itu sendiri, karena cairan udah dengan efek kompresi dia akan kedorong keluar. Ada kesempatan untuk aproksimasi lebih baik, ada kesempatan untuk vaskularisasi yang tidak kompromis. Jadi dipertahankan, vaskularisasinya tetap dipertahankan dengan efek kompresi itu sendiri. Jadi dasarnya di sini. Jadi kenapa diperkenalkan satu stapler? Karena harapannya aproksimasi lebih baik dengan kalau emang dia nanti penggunaannya dia sempurna, diharapkan akan terbentuk B-shape istilahnya. Jadi kalau dilihat dari samping dia B tapi belum seperti secara gambar skematis di slide berikutnya ada. Jadi huruf B yang tidak sempurna dia akan menimbulkan beberapa permasalahan yang bisa muncul. Yang paling gampang adalah perdarahan. Fase akut dari suatu anastomosis menggunakan stapler yang paling gampang dan yang paling sering bisa muncul adalah perdarahan. Berikutnya adalah leak perforasi. Gitu. Entah itu leaknya minor leak atau mayor, itu bisa, dua-duanya bisa terjadi. Masalah berikutnya yang lain, kalau misalkan penggunaan yang improper, ya anastomosisnya breakdown dari anastomosis itu sendiri. Itu yang mesti perlu perhatian di situ. Makanya kita nggak bisa langsung terlalu kejar-kejaran dengan waktu. Kita mesti perbaiki karena kunci utama dalam penggunaan stapler adalah efek kompresi di pertama. Kalau cutting ya udah cutting aja deh. Begitu kompresi udah baik, aproksimasi baik, saat cutting dia akan motong aja udah tidak masalah. Yang penting saat kompresi cukup. Nah, kapan saat kompresi itu cukup? Nanti di belakang ada gambaran slide berikutnya. Jadi apa yang bisa dikerjakan dengan penggunaan stapler? Satu, efek kompresi dari jaringan. Efek kompresi dari jaringan, jadi komponen cairan akan terbawa keluar. Misalkan komponen solidnya itu akan dipertahankan. Kemudian bisa untuk motong jaringan, untuk luka juga. Misalkan saat penggunaan stam dari misalkan contohnya misalkan pada usus halus atau usus besar, saat penggunaan pemotongan dan kita tidak mengendaki suatu anastomosis. Kemudian untuk kontrol perdarahan. Dan yang terakhir yang paling sering digunakan adalah untuk anastomosis itu sendiri. Nah, ini untuk yang membentuk B-formnya ini yang dilihat dari ini tampilan gambar potongan sagital. Nah, seperti apa B-formnya? Ini contoh yang nggak proper. Jadi yang gambar pertama, sini gambar pertama dia tidak kebentuk huruf B-nya. Gambar kedua terbentuk tapi sangat baik. Kemudian yang ketiga udah mulai terbentuk tapi menyisakan ada celah di situ. Dan situ celah bisa ada dua, perdarahan dan leak. Meskipun kebocoran minor itu bisa muncul kalau nggak sampai benar-benar terbentuk B-formnya. Jadi stapler itu begitu dia dilakukan firing, satu dia potong, dia akan mengunci titaniumnya, dia akan membentuk lock seperti itu. Ya gimana kayak stapler kertas seperti itu.
Kalau dia belum benar-benar ngunci, dia lebih gampang untuk leaks. Dan tensile strength dari jaringannya pasti akan lebih longgar. Nah, di situ adalah masalah utama, masalah yang paling sering muncul dari komplikasi awal penggunaan stapler. Jadi intinya satu, benar-benar di saat kompresi kuncinya di situ, kemudian saat firingnya benar-benar dipastikan tidak ada jaringan yang nyelip di antara staplernya. Jadi ini bentuk yang idealnya dari bentuknya. Jadi dari beberapa ketebalan, contoh dari beberapa ketebalan yang bisa dipakai, yang paling sering dipakai adalah yang hijau dan biru mungkin. Itu yang paling sering kita pakai. Jadi untuk beberapa ketebalan antara 1,5 sampai 2 mili itu bisa diakomodasi dengan menggunakan dua jenis yang paling sering dipakai ini adalah. Jadi intinya satu, posisi dan aproksimasi antara jaringan dia akan lebih baik kalau kita tepat memilih jenis dan ukuran yang akan dipakai. Tergantung dari jaringan apa yang akan kita lakukan stapling device. Ini slide yang sebelumnya. Contohnya pada saat melakukan reseksi lambung, kita jelas akan memerlukan stapler dengan ketebalan yang lebih tebal dibandingkan dengan saat kita melakukan pemotongan usus halus ataupun usus besar. Biasanya yang paling perlu kontrol pendarahan lebih baik adalah di lambung, karena vaskularisasinya dia lebih bagus, lebih banyak, dan jaringannya yang harus dilakukan pemotongan dia akan lebih tebal. Nah, gimana usaha kita yang bisa kita kerjakan untuk paling tidak meningkatkan outcome klinis dari pasien? Ada beberapa faktor yang berperan di sini. Faktor pasien jelas yang utama. Di sini ada beberapa komorbid yang bisa mempengaruhi pemulihan dari atau keberhasilan dari suatu anastomosis. Ada obesitas, ada penggunaan antikoagulan, itu pasti sangat berpengaruh. Ada pasien-pasien dengan riwayat diabetes, itu juga berpengaruh. Ini semua berperan di perioperatif kita. Ini semuanya bisa dikontrol perioperatif, kecuali kita lakukan operasi emergensi. Kemudian faktor operator atau human factor. Di sini kalau belum pernah ikut workshop tapi barangnya ada, langsung main kokang aja, ya kalau bisa jangan. Paling tidak pernah lihat aja dulu. Paling tidak pernah lihat, pernah ikut asisten, pernah ikut bantu tindakan operatif saat melakukan stapler, bisa lah mudah-mudahan kalau emang alatnya ada. Alat sesimpel apapun untuk stapler, untuk tujuan apapun, kalau yang namanya belum pernah lihat, nggak akan kebayang sih sebenarnya. Kayak di situ kadang perlu expertise kita kadang saat melakukan stapling device seperti ini. Kemudian faktor teknologi itu sendiri yang akan kita pakai. Jadi ada beberapa teknik yang bisa dipakai, bisa pakai stapling device, bisa pakai hand suture atau biosurgical product. Di situ jadi semua hal ini akan berperan pada baik enggaknya outcome dari pasien. Ini nanti untuk workshop kali ini ya akan ada dua stapling device akan dipakai, satu linear dan satu lagi echelon ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang berperan pada satu kegagalan atau dibilang penggunaan stapler yang kurang proper sebenarnya. Jadi yang namanya stapler kadang kita kurang bisa memprediksikan ketebalan jaringan atau berapa panjang kita akan pakai si stapler itu sendiri. Nah, di situ nanti akan coba sambil saat workshop nanti akan kita lihat sama-sama. Jadi kadang-kadang jaringan saat dilakukan kompresi dia pasti ada jaringan, saat akan dilakukan kompresi dia akan kedorong. Satu kalau enggak dia ke proximal distal atau ke lateral. Nah, itu. Ini stapler yang sekarang yang mungkin pasti lebih bagus dibandingkan yang pengembangan yang sebelumnya. Jadi controlling proximal distalnya dan controlling lateralnya lebih baik. Jadi harapannya saat melakukan kompresi lebih bagus, vaskularisasi tidak terkompromis ya, uncompromised, jadi nggak akan mengganggu vaskularisasi. Jadi harapannya vaskularisasi terjamin, proses reseksinya juga lebih baik. Akhirnya penyembuhan anastomosisnya juga akan lebih bagus karena inflamasinya dia akan lebih ringan. Itu bedanya di situ. Ini adalah beberapa salah satu keuntungannya sebelum
Jadi yang menyisakan jaringan solidnya akan dari lebih proporsional, kemudian cairan udah mulai ke bawah keluar. Jadi saat melakukan fire dia akan lebih aproksimasinya jauh lebih bagus. Ini kurang lebih sama untuk beberapa jenis stapler dari soal. Ada linear cutter, ada yang curve cutter juga, ada yang circular cutter, ada yang linear stapler yang sering kita lihat. Mungkin untuk pengantar stapling device Sugo nanti akan langsung dibantu dengan teman-teman Exxon DNG untuk hands-on penggunaan stapling device. Terima kasih. Kalau yang lama memang ada rimnya. Kenapa? Karena di sini kita ada selectable reloadnya. Jadi seperti yang dari depan untuk menentukan ketebalannya. Karena pada saat diterima bentuknya biru seperti ini, ternyata kita harus motong yang tebal, ternyata malah rusak jaringan atau tidak maksimal seperti itu. Dulu paketan pertama sudah dengan itu gitu ya? Ya, dulu yang lama. Dulu yang paketan ini pertama sudah dengan itu. Yang ini yang baru, yang 3D, dia ada 3 row, kanan kiri. Memang sedikit agak berat, tapi dia lebih bagus di hemostasis hasilnya di situ. Dan bukan bisa seperti ini lagi. Dia sekarang udah berdiri seperti ini nih. Iya. Dia lebih hemostasis. B-nya Seperti bisa gini. Oh iya. Bisa bentuk hilang. Kalau yang ini dia masih bisep. Bisa. Kita coba nanti ada ini masing-masing nanti akan payung. Ini anggap aja anastomosis. Sebenarnya pengennya sih saya bikin Potong dan sambung. fungsional end to end side to side side to anastomosis. side, ya. Tapi takutnya kepotong sama apa dok? Kan beda kalau jaringan bisa pakai tegel dok, diangkat. Ini nggak bisa diangkat, takutnya jadi Nyelip ya. jadinya Takutnya staples nyelip. nabrak staples jadi Iya. nggak bagus. Gitu seperti itu. Lalu yang ini sebenarnya ada 3 ukuran dok. Ada yang panjang 280 cm, ada yang 440 cm dan 340 cm. Biasanya kalau ini sih emang untuk pasiennya agak tebal, gemuk dan lebih jauh. Tapi kalau yang standar biasa untuk gastrectomy, sleeve gastrek biasanya hanya yang 340 udah cukup. Gitu. Dokter mau nyoba yang mana dulu? Untuk Contohin tahu? dulu aja mas. Contohin dulu. Kita coba yang ini dulu. Iya. boleh. Pakai warna? Jadi biru. Biru. Biru dong. Oh ini. Ya ini. Ya. Oh buat yang ini. Iya, dia Iya. seakan-akan ini besar banget. Ada sini untuk sebenarnya yang lain tuh ada yang pendek dok. Kebetulan media ini dapat yang panjang. Iya, iya. Nah bedanya dok lagi kalau yang ini. Saya buka dulu. Ini yang untuk linear ya? Ya, ini cara masang Ini ya. warna apa mas? Ini nggak ada warna dok. Warnanya di sini. Oh gitu. Dia nentuinnya di sini. Oh, Tapi kalau ukuran ini ini nih. jadi pada saat dokter misalnya ada gastrectomy, biasanya kan ada fundus sama antrop dok. Bisa antrop kan lebih tebal daripada body dan fundus. Nah itu biasanya di awal akan minta warna apa dulu. Kalau misalnya warnanya hijau, dia sampai 2 mili. Dia lebih tebal. Kalau ini 1,5 mili. Biasanya kalau di area saya itu untuk antrumnya dia pakai yang warna hijau karena lebih tebal. Lalu di tengah body itu bisa biru sampai fundus itu bisa biru. Tapi kita ada yang warnanya gold. Gold tuh 1,8. Jadi antara mengakomodir antara biru dan hijau itu di tengah-tengah ada gold. Nah kalau yang ini cara masangnya dok. Ini dari sini seperti ini sampai bunyi ceklik. Nah seperti itu. Tapi kalau yang ini dia beda cara masangnya. Ini benar dari atas depan. Nah seperti itu. Terkadang ada yang ketuker. Ini masangnya dari atas dulu begini. Jadi susah masangnya. Jadi harus di sliding gini. Sliding masuk ke dalam. Lalu ada semacam tonjolan ini dong. Klik masuk ke dalam. Nah setelah klik ini udah bisa. Nggak mau klik, kompres bisa, tapi di kokang nggak akan bisa. Iya. Nah ini buka, setelah dibuka seperti ini. Kita coba dok ya. Nah ini panjangnya jadi ada 2 ukuran dok. Ada yang 45 dan 60. Kalau yang 45 itu biasanya untuk PTKP.
karena dia butuh mobilisasinya lebih sempit. Larut keluarnya 60. Ini kita coba potong nih, tapi yang tidak terlalu maksimal dok ya. Kenapa? Karena takutnya nanti kita potong sebelah sini dan sebelah sini. Karena ini panjangnya 6 cm, takutnya ke ujung ketemu sama staplesnya ini. Jadi kita potong tidak terlalu panjang. Nah ini seperti ini dok. Jadi ini kalau dokter pada saat laparoskopi dia bisa diarticulating dok. Caranya gimana? Caranya tinggal tekan ini. Ini tekan. Jadi ada 3. Ada pakai instrumen seperti ini. Misalnya ini instrumen laparoskopi misalnya. Ini dibuka, terus ditekan, tarik. Gitu. Atau bisa juga ini dipegang, ini tekan, didorong. Atau yang ketiga dengan bagian tubuh dari pasien, dorongan. Jadi ke atas, ditekan, atau ada lagi sih dengan pulse hand assisted. Seperti itu. Jadi waktu diputer ini ditekan kan? Ya, ini ditekan, dorong, terus lepas. Pakai locknya. Yang ngelok seperti ini. Jadi pada saat masuk ke dalam trokar ini harus ditekan dulu. Nah pada saat seperti ini dia tidak mengeluarkan stempel. Jadi masuk ke trokar seperti ini. Setelah itu dibuka lagi. Nah jadi ini pengunci. Ini untuk kompresi sebenarnya sih kalau di dalam nanti. Ini untuk membuka. Tapi bisa untuk waktu masuknya. Ya pada saat masuk. Ya. Jadi pada saat di luar kan kita harus trokar 12 dok. Dia nggak bisa. Jadi kalau bisa ya dicuci dulu, masuk dalam, baru dibuka. Seperti itu. Nah, kalau ini seperti ini. Ini sebenarnya sih dia nah, ini seperti ini dok. Ini nggak saya potong full, sebenarnya sih bisa full. Tapi takutnya nanti pas yang kedua nabrak ini ya stempelnya. Ini seperti ini saya potong. Nah ini tunggu prekompresi 15 detik yang tadi dokter Budi bilang 15 detik. Kalaupun lebih bisa sih bisa, tapi turunnya hanya 0,05, lebih dari 15 detik seperti itu. Jadi sama aja sebenarnya sih. Nah pada saat misalnya ternyata kurang pas nih, ini bisa dilepas lagi. Jadi ini tidak mempengaruhi si staplenya, tidak keluar. Asal Belum ditembok ya? Ya, jadi ini kompresi dulu seperti ini. Ini compression tunggu 15 detik. Setelah 15 detik ya nggak terus. Nah seperti ini baru. Jadi ada 4 step, 4 tembakan. Yang 1 sampai ke 2, 1 sampai ke 3 itu pisau maju. Yang keempat pisaunya masuk kembali ke dalam. Jadi misalnya gini dok. Jadi ada tulisan di sini nih. 3 kali tembakan, 1 kali pisaunya kembali. Jadi pada saat ditembak seperti ini, kita lihat di sini dok. Ini ada pisau. Ini 1 full, lepas. Yang kedua full, lepas. jalan lagi ke kanan sekali lagi. Yang ketiga biasanya agak berat dia. Full. Nah, Pas nah kalau udah cetek itu berarti dia sudah saatnya sudah sampai ujung, dan pas yang keempat balik lagi bisa kembali ke kersnya. Karena bukan jaringan. Seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini firingnya ini ya? Iya. Iya lagi firing. Dia maju itu stapling langsung firing. Oh, Jadi dia, potong dia terus sambil potong maju sambil oh iya, iya. Nah, ini seperti ini. Nah setelah itu ditekan, rilis buttonnya seperti ini. Nah ini hasilnya seperti ini dong. potongan, sambungan. Nah, titaniumnya udah nempel semua di sini. Nah kita pasti staplingnya lebih panjang daripada part line-nya dong. Staple line-nya. Staple line-nya tuh lebih daripada yang cut line. Oke.
Nah ini seperti itu. Oke. Lalu ini yang kedua, linear cutter. Nah, ini yang linear. Ini linear cutter. Jadi sebelum dokter melakukan prosedur, dilihat dulu dok ketebalannya yang tadi. Ini 2 mili, ini 1,8. Yang hijau ya? Iya, hijau. Hijau 2 mili. Yang kuning 1,8. 1,8. Biru itu 1,5. Jadi kalau Iya. jadi kalau berandai-andai dok, kan kadang Kalau 2 mili apa? jaringan Kolot. gaster. Nah itu. Oh, gaster. Jadi kalau berandai-andai dok, kalau misalnya ketebalan kan gaster lebih tebal. Ah. Jadi dia itu G gaster green. Hijau. Oke. Tapi itu nggak dijadiin patokan. Iya. Oke. Kasarannya aja. Nah, Jembatannya. Jembatan juga. Iya dong. Jadi kuning itu yellow. Oh, yenum. Nih, Yellow. biru itu bowel. Statusnya. Biru, bowel. Blue. Nah itu lebih ketebalannya pasti beda dong. Oh. Iya. Oke. Seperti itu. Blue bowel. Oke. Nah ini seperti ini. Ini tinggal ditarik. Ini udah dipasang tadi ya? Udah dipasang. Nah ini seperti ini. Bisa minta tolong dok. Jangan dok. Nah, jadi pada saat jadi kita ada 2 arah dok. Ada ke kanan, ada ke kiri. Jadi Oh, ini ujungnya ya? mengakomodir kalau dokter yang biasa pakai tangan kiri. Oh, kidal ya. Jadi kalau dokter pada saat dikompres seperti ini, nah dokter bisa belok sini, bisa tembak sini. Oh, Kadang kan maksudnya kalau ujungnya belakangnya ya? Nah, jadi kalau yang versi lama biasanya udah di sini. Oh, Kalau misalnya, susah nih. salah nih, harus dibuka lagi, kan gitu. Kalau ini enggak, dokter mau tiba-tiba mau cekrek. Oh, saya biasa kidal, ya udah pakai ini. Nah, seperti itu. Nah, ini seperti ini dok. Nah, ini seperti ini. Ada 2 cara dok. Bisa biar dia mempertemukan antara si anvil sama si cartridge. Pertama dokter seperti ini, lihatnya dari belakang sini dok. Jadi kalau misalnya gini nih, ada yang modelnya gini, baru seperti ini. Ada yang modelnya langsung ketemu di tengah. Tapi ketemu. Kalau di tengah biasanya gini. Nah gitu. Kalau dari belakang dia seperti ini, baru disesuaikan. Nah seperti ini. Nah ini seperti ini. Nah pada saat seperti ini recompression 15 detik. 15 detik ya? 15 detik. Tapi kalau misalnya ternyata salah nih, saya harusnya yang warna kuning, bisa dibuka lagi. Dibuka. Nah posisi seperti ini agak susah dok. Ya kalau udah seperti ini agak kayaknya nggak bisa. Lepasnya susah. Nah agak susah. Emang bagus sih dilepas dok. Karena kenapa? Karena menghindari tabrakan antara ujung, akhirnya jadi rusak. Anu staplernya? Nah staplernya jadi rusak. Iya. Nah ini seperti ini. Nah ini seperti ini. Kompresor 15 ya? 15 detik ya? Ini kurang dalam ya. Kurang dalam tuh kurang kompresinya. Kurang ke ini dok proksimal. Takutnya jadi 2 kali firing dok, atau ujungnya jahit gitu. Oh, Ini seperti ini. Bentar dok. kurang proksimal jadi kurang kesana gitu ya mas? Kurang ke dalam dok sini. Nah gitu. Ini ke dalam. Nah ini pre-compression 15 detik. Tunggu lebih dari 15 detik. Kita turunnya 0,5 mili. Kalau saya tuh sana di Bandung dok. Bandung itu kadang dokter Nur Hayat itu ya 1 menit. 1 menit kompresinya? Beliau, karena versi beliau ya, kalau kita sih paper kita mengatakan sih 15 detik. Yang penting jangan kurang dari 15. Ya mantepnya beliau pakai 1 menit ya. Kalau kayak dokter Reno itu dia biasanya 30 detik. Nah ini seperti ini. Nah setelah ini baru kita posisikan seperti ini dok. Nah cara megangnya dok, karena ini kan rubber dok, karet. Kalau yang lama ini plastik. Jadi pada saat firing tuh licin. Kalau ini rubber, ini seperti ini, memberikan kekuatan ke jari, lalu ini seperti ini. Ini pasti berat ini. Nah
biasanya seperti ini. Ada beberapa dokter yang nunggu untuk pemberian pendarahan. Biasanya kan kalau habis di stapling, cutting, dia pasti ada berdarah. Kadang ada yang nunggu 30 detik. Seperti itu. Setelah tunggu full belakang lagi, lalu lurus lagi dok seperti ini. Karena kalau seperti ini dia nggak bisa, harus putih ketemu putih, putih ketemu putih, baru dibuka. Nah ini seperti ini. Nah ini seperti ini. Ini apa bisa sih pakai dipotong pakai manual? Ini bisa dok. Kenapa? Karena staplingnya sudah lebih panjang, staple line-nya lebih panjang daripada cut line-nya. Jadi dokter kalian dipotong Gunting ujungnya. Nah ini hasil seperti ini. Tadi sih saya pengennya sih bikin celana gitu dok. Tapi takutnya ini kan bukan jaringan dok. Takutnya kenapa mas? Lebih susah, berat. Pertama lebih berat. Yang kedua kalau jaringan kan pakai tegel diangkat dok. Diangkat, jadi dia bisa begini. Kalau ini kan enggak, dia mati. Jadi mau diangkat tuh susah. Harusnya jadi kalau jaringan tuh gini. Nah, Jadi kan ini kan harusnya ini kan bisa lubang kan sini ya? Iya, emang harusnya seperti itu. Fungsional end to end. Oh iya iya. Side. Mas. Ini mau nyoba dok? Oke, coba deh.